Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Lina Herlina Esos, guru sosiologi di SMA Negeri 1 Kawali, Kabupaten Ciamis, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas 11 Maret, program studi sosiologi. Dengan nomor induk mahasiswa X9022083084 akan melaksanakan uji kinerja pada tanggal 12 Juni 2023. Pada praktik pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan model pembelajaran problem-based learning pada materi diferensiasi sosial di kelas 11 IPS 5. Mohon saran dan masukan untuk proses pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, bisa bertemu kembali pada mata pelajaran sosiologi. Sebelumnya, Ibu minta kalian untuk berdiri terlebih dulu ya. Baik, Ibu. Ibu ingin mengecek kesiapan kalian untuk belajar. Dalam berpakaiannya, silahkan dicek apakah memang sudah rapi atau belum. Terus untuk ruangannya, bila mana ada sampah, tolong dibuang terlebih dulu ya sampahnya ya. Terima kasih, bisa duduk kembali. Kepada Neng Wanda silahkan ya selaku KM untuk memimpin doa. Pimpinan saya ambil alih, seluruhnya duduk siap gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, terima kasih Neng Wanda. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Ada siapa? Asti izin. Oke, Neng Asti izin. Ya, berarti 3 orang ya. Ibu doakan untuk yang kebetulan lagi sakit, semoga cepat diberi kesembuhan, dan untuk kalian yang sudah hadir, insya Allah ya mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan. Ya. Oke ya. Gimana? Sudah siap belajar? Siap ya. Alat tulis, buku paket, bahan ajar nanti ya untuk LKPD akan Ibu berikan. Pada pertemuan sebelumnya ya, kita belajar apa? Struktur sosial. Struktur sosial. Oke. Apa itu struktur sosial? Silakan. Struktur sosial merupakan suatu pola hubungan yang terbentuk antara individu yang satu dengan individu yang lainnya yang nantinya membentuk suatu kelompok sosial di dalam lingkungan masyarakat. Oke, terima kasih. Betul? Betul. Ya, berikan aplaus buat Neng Nur Hamidah. Ada lagi mengenai Baik, menurut Surjono Sukanto, struktur sosial adalah suatu hubungan timbal balik antar peranan-peranan sosial dan posisi-posisi sosial dalam yang dimiliki oleh masing-masing individu atau kelompok dalam struktur tersebut. Oke, betul juga. Terima kasih. Jadi untuk pertemuan yang lalu kita belajar mengenai struktur sosial. Struktur sosial itu bisa diartikan hubungan mengenai posisi dan juga status sosial. Betul. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran PBL, biar semangat, kelas ini punya yel-yel, betul? Betul. Oke, siap. Bisa dipimpin oleh siapa? Saya bisa. Oke, siap. Mangga. Sudah siap? Siap. 11 IPS 5.
Semangat kita bersatu bersama IPS 5 kompak juara. SMA Negeri 1 Kalali. Ngahiji jadi kahiji. Yeay. Terima kasih Ning Wanda untuk materi diferensiasi sosial ya. Ibu mengambil Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Punten ke Neng Nanda bisa dibaca dulu Quran surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sadaqallahul azim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti. Nah, jadi di dalam kandungan surat ini nanti berkaitan dengan diferensiasi sosial ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke materinya, ini Ibu ada pretest dulu ya. Silahkan dibuka grupnya. Ibu sudah kirimkan linknya ya. Jikalau ada yang belum, bisa kalian dilihat saja terus diketik gitu ya. Ini untuk mengetes sebelum Ibu memberikan kalian pembelajaran mengenai diferensiasi sosial. Udah ya, sok. Kalaupun ada soal yang susah, tidak apa-apa, tapi memang harus dijawab dulu aja ya. Ini untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian mengenai materi yang akan disampaikan pada hari ini mengenai diferensiasi sosial. Nah, jadi materi pada hari ini kita akan belajar mengenai diferensiasi sosial ya. Oke. Di sini gambarnya siapa ini? Pada tahu ya ini siapa? Siapa? Ada yang tahu nggak ini siapa? Ah, betul. Alia Saloka ini berarti laki-laki, seorang laki-laki, dan ini seorang perempuan. Oke, jadi ya di sini ada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Memang nanti kita akan belajar mengenai diferensiasi sosial. Yang disebut dengan diferensiasi sosial itu adalah pengelompokan masyarakat secara sejajar atau horizontal ya. Ada jenis kelamin, kayak gitu yang pertama ya. Nah, untuk jumlah penduduk Indonesia ternyata itu adalah terbesar keempat di dunia tahun 2022. Berdasarkan data dari United Nations dan BPS di awal tahun 2022, jumlah penduduk Indonesia sebesar 277, juta jiwa, betul, dengan komposisi 50,30% laki-laki dan 49,70 perempuan. Jadi di sini sebenarnya kebanyakannya adalah laki-laki ya. Oke, nah gambar yang selanjutnya ini perbedaan, betul, perbedaan ras. Ada yang kulit hitam, kok ini, ada yang kulit putih ya, betul. Nah ini perbedaan agama ya, persebaran agama di Indonesia. Nah ternyata di Indonesia yang paling banyak itu adalah agama Islam, tuh bisa dilihat ya di sini tuh ya. Terus kedua disusul oleh Katolik. Betul ya, dan selanjutnya ada di sini. Oke. Nah, gambar yang ketiga ini mencirikan suku bangsa, betul ya. Suku aja, suku bangsa ya. Untuk jumlah dan persentasinya yang terbesar itu adalah suku Jawa, gitu kan ya. Suku Jawa itu berarti ada Jawa Barat,
Jawa Tengah dan Jawa Timur, betul ya. Yang selanjutnya ini profesi. Ada apa aja profesi? Ya betul lah, banyak ya. Terdiri dari banyak ya. Ada guru, ada tentara, ada polisi, ada pedagang, ada petani ya. Oke. Nah, yang selanjutnya ada diferensiasi klan. Klan itu apa? Betul, keturunan atau di sini disebutnya kerabat atau keluarga besar. Tadi ya, keturunan. Kesatuan genealogis, religio-magis dan tradisi. Betul. Sekarang Ibu minta kalian untuk bergabung dengan kelompoknya. Silahkan ya, cok bergabung dulu. Ayo, sok. Nanti Ibu berikan LKPD bahan ajar. Sok. Punten untuk ketua kelompoknya maju ke depan dulu ya. Maju. Siap. Ini. Ya udah ya ini. Siap. Nah. Bisa ditempel ya. Maaf. Ini. Yang ini teh kelompoknya boleh berpusat. Ini kurang berarti ya. Nah, ini pengajarnya ya. Siap. Siap. Neng punten. Kalau sudah ditempel, bisa lihat lagi ke depan karena memang akan Ibu perlihatkan kalian sebuah video ya. Beda sama zaman dulu, rasanya saat ini perempuan dan laki-laki udah gak terasa lagi kesenjangannya. Semuanya rasanya baik-baik aja. Kayaknya semua punya kesempatan yang sama dan setara. Tapi faktanya kalau dilihat dari jumlah pemimpin negara dunia, menteri-menteri di Indonesia, posisi karir dalam pekerjaan Yang kita sebutkan gak punya kekuatan. Justru sebaliknya, ketakutan kita lah yang memberikan kekuatan. Selamat Hari Perempuan Internasional. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Sudah kalian saksikan ya tadi untuk videonya. Nah, di LKPD itu sudah ada daftar pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Mangga sekarang untuk kalian berdiskusi dengan kelompoknya ya. 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 Gak apa-apa yang langsung seperti itu. Nanti untuk yang presentasi satu kelompok dan nanti semuanya ke depan tuh. Ya, satu kelompok aja ya. Untuk sumbernya ya, kalian bisa dibaca di buku paket atau bahan ajar yang sudah Ibu berikan, ataupun bisa kalian lihat ke internet ya. Enggak. Ya.
Iya, betul. Kalau cap namanya labeling. Teori apa? Teori pada penyimpangan sosial kalau itu, ya. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak ya, alhamdulillah ya. Terima kasih. Maaf. Nggak apa-apa ya, meskipun laki-lakinya satu tapi tetap. Sudah selesai? Siap. Kelompok Karl Marx sudah selesai? Sudah, siap. Berarti kita akan presentasi. Ya. Nah, di sini Ibu akan mengocok siapa yang akan melakukan presentasi. Oke. Yeay. Kelompoknya Max Weber untuk melakukan presentasi. Silahkan ya. Stop. Nanti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Max Weber. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kegiatan diskusi yang telah kami rundingkan bersama dengan kelompok kami. Di sini saya izin menjawab untuk pertanyaan nomor 1 terkait menganalisis video yang telah tadi ditayangkan oleh Ibu, yakni menurut kalian termasuk ke dalam bentuk diferensiasi sosial apa fenomena tersebut? Jawabannya yaitu termasuk diferensiasi sosial gender, karena dalam video tersebut sudah jelas terdapat perbedaan gitu, kesetaraan gender antara seorang kaum laki-laki dan juga seorang kaum perempuan, di mana tadi dalam video tersebut diceritakan bahwasanya laki-laki ini mempunyai kekuasaan yang penuh dibanding dengan perempuan. Lalu selanjutnya untuk menjawab nomor 2, mengapa fenomena ini bisa terjadi? Gak apa-apa, langsung dibaca aja ya. Langsung dibaca aja, Ibu. Mengapa fenomena tersebut bisa terjadi? Bernilai karena laki-laki merupakan seorang pemimpin, baik itu di dalam keluarga karena mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka ia dapat seorang menjadi pemimpin. Namun, hal tersebut terdapat juga masalah sosial, dikarenakan negara Indonesia sangat miris sekali. Tadi dalam video tersebut dijelaskan berada dalam posisi yang hampir saja bawah. Dalam video tersebut bahwasanya kaum perempuan ini memiliki ketersediaan yang kebebasan yang cukup tidak merata begitu. Izin menjawab untuk bagian nomor 3, bagaimana cara untuk mengatasi fenomena tersebut? Di sini kami mengambil organisasi yang ada untuk melakukan kesamarataan mengenai jiwa seorang penduduk laki-laki dan juga seorang perempuan. Di mana kami mengambil. Nah, di sini kami akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai organisasi-organisasi yang tengah dilakukan oleh pemerintahan Republik negara kita, negara Indonesia, untuk bisa mengatasi permasalahan sosial tersebut. Yang pertama yakni ada Sekoper Cinta, di mana Sekoper Cinta ini merupakan yang berada di Jawa Barat, yang didirikan oleh Ibu Atalia Praratya, di mana Sekoper
Cinta ini merupakan kepanjangan dari Sekolah Perempuan Raih Impian dan Cita-Cita. Selama 3 tahun ini merupakan sekolah yang didirikan dan didirikannya itu berjalan di pedesaan. Dan menurut data dari Bapak Ridwan Kamil, jumlah Sekoper Cinta ini telah diwisuda sebanyak 2.700 orang. Dan sekian mungkin presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pater Reden Dwinanda dari kelompok Karmak. Diferensi sosial kelamin pada hakikatnya adalah kedudukan laki-laki dan perempuan. Ialah sama karena memiliki kesempatan, peran dan status sosial. Namun di beberapa tempat status perempuan masih lebih rendah dibanding dengan status laki-laki. Menurut pendapat kelompok kalian, mengapa fenomena ini terjadi? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari kelompok Karl Marx. Menurut pendapat kami, fenomena ini terjadi karena budaya patriarki, yaitu sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, dan hak sosial. Dalam dominan keluarga, sosok yang disebut ayah memiliki otoritas terhadap istri, anak-anak, dan harta benda. Mungkin izin menambahkan dari pendapat Farij tadi, bahwasanya mungkin kan tadi ada di setiap wilayah ya, katanya di setiap wilayah itu tidak mempunyai kesetaraan yang sama. Mungkin itu bisa jadi karena ketentuan, atau misalkan saya kasih contoh, misalkan untuk bekerja di perusahaan CV Windu Jaya misalkan, nah seorang pemimpinnya harus laki-laki, otomatis kaum perempuan itu tidak bisa. Nah, dan hal ini akan mengaruhi sekali adanya negatif ya, pengaruh negatif kepada kesetaraan gender ini. Ada lagi? Mungkin kalau tidak ada yang bertanya lagi, kami sampaikan sekian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali kelompok lain ada yang mau menambahkan? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Hasna Amalia dari kelompok Emil Durkheim. Saya ingin menambahkan sedikit tentang solusi-solusi untuk mengatasi fenomena ketidaksetaraan gender di masyarakat. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa zaman dulu itu kan kita tahu bahwa laki-laki lebih tinggi dari perempuan itu dari zaman-zaman dulu gitu, turun-temurun, dan paham itu berlangsung hingga sekarang. Sampai sekarang juga masih ada stereotip di mana mengatakan bahwa laki-laki derajatnya lebih tinggi dari perempuan. Namun dalam hal kesetaraan ini, kesetaraan sosial ini, solusinya itu menurut saya sendiri bukan berarti kita benar-benar harus mempunyai peran yang sama dengan laki-laki, karena pada dasarnya memang perempuan dan laki-laki itu berbeda gitu. Dalam agama juga disinggung bahwa laki-laki itu adalah imam gitu kan, perempuan adalah makmun ya, dan sebagainya seperti itu. Jadi sebenarnya yang paling berpengaruh dalam kesetaraan gender itu salah satunya adalah hukum, Ibu. Dalam hukum itu harus bisa tegas dalam mengatasi permasalahan-permasalahan antara dua gender tersebut. Contohnya adalah diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan itu harus benar-benar bisa diatasi dan tidak membuat perempuan yang tadinya seorang victim menjadi seorang korban gitu, menjadi malah dia sendiri yang malu untuk atau ragu untuk melaporkannya terhadap pihak terkait seperti itu, pihak-pihak tertentu. Lalu yang terakhir solusi dari saya itu yaitu adanya kesadaran dari masyarakat sendiri. Masyarakat harus mempunyai ilmu, mempunyai pengetahuan yang luas terhadap bagaimana perempuan bisa hidup dengan sukses, meskipun pada dasarnya masyarakat masih menganggap perempuan derajatnya di bawah laki-laki seperti itu. Harus mempunyai kesadaran sendiri bahwa hidup kita bersama-sama bersama laki-laki itu bisa sama-sama maju dan sukses seperti itu. Baik, terima kasih. Itulah jawaban dari saya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ning Wanda. Ya, tuh ya, sudah diperkuat. Jadi memang tadi banyak cara untuk mengatasi fenomena mengenai ya, kenapa sih perempuan itu harus
di nomor 2 kan, ternyata ada sosialisasi dulu gitu ya. Terus juga adanya tadi dari penegak hukum mengenai aturan, betul, penguatan, dan juga tadi dikatakan betul, perlunya kesadaran dalam diri. Tuh, itu yang terpenting. Gimana belajarnya? Sudah capek ya? Nah, bisa berdiri, kita rilekskan untuk ya. Kita ice breaking dulu. Kalian nanti setelah pelajaran sosiologi akan belajar lagi ya. Jadi sebelum belajar ke pertemuan selanjutnya, kita ice breaking dulu ya. Tuh. 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 Ayo dong. Nah, olahraga dulu. Yeay, terima kasih, bisa duduk kembali. Nah, untuk sekarang bisa dirapihkan saja ya tempat duduknya, boleh kembali ke tempat semula. Sekarang kita hampir ke penghujung acara ini gitu ya. Penghujung acara ya. Dari tadi mengenai definisi atau pengertian diferensiasi sosial, ciri dasar, dan juga bentuk-bentuk dari diferensiasi sosial. Ada yang mau menyimpulkan? Silahkan. Mangga. Berdasarkan kesimpulan yang telah tadi kami pelajari, khususnya untuk saya pribadi, mengenai diferensiasi sosial ini, merupakan perbedaan dalam suatu lapisan masyarakat yang dimana secara horizontal ataupun secara sejajar. Itu mungkin Ibu. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke, siap. Berikan aplaus ya. Ya, jadi untuk pengertian atau definisi diferensiasi sosial itu adalah pembedaan masyarakat dalam kelompok secara horizontal. Tadi ya, wujud dari diferensiasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelompok tertentu namun tidak bertingkat atau hierarkis. Silahkan dibuka kembali HP-nya, sudah Ibu kirimkan link untuk post-test. Kalau tadi pretest itu sebelum kita belajar, nah Ibu ingin tahu setelah belajar mengenai materi diferensiasi sosial, bagaimana ini hasilnya? Ibu berikan kalian beberapa soal, silahkan bisa kalian kerjakan di Google Form ya. Siap. Sudah ya, alhamdulillah. Kemudian Ibu minta kalian isi juga ya survei kepuasan peserta didik selama pembelajaran KBM ini. Ya, menyenangkan ya. Oke. Nah, gimana belajar sosiologi hari ini? Menyenangkan? Sangat menyenangkan. Masya Allah. Bisa memahami materi pembelajarannya? Bisa. Oke, iya. Ada manfaatnya? Ada. Ada. Medianya gimana tadi yang ditampilkan? Sangat bagus tuh. Iya, Insya Allah ya. Seru, jadi mudah untuk mengingat konsentrasi dalam pembelajaran. Oke, dan tidak bosan, alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai stratifikasi sosial. Terakhir, di sini Ibu akan memberikan kalian motivasi juga ya. Dengan perbedaan, kamu bisa lebih belajar untuk memahami dan menghargai segala hal. Perbedaan juga menjadikanmu lebih kaya akan perasaan,
ilmu dan kedewasaan. Semoga dengan tadi adanya banyak perbedaan, kita akan menjadi lebih dewasa dan menjadi lebih kaya akan perasaan dan juga ilmu, ya. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, Ibu minta kepada KM untuk memimpin doa kembali. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas hari ini. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan mutlak dari diri Ibu. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami,